kegiatan kita bersama ya. Ibu senang mendengarnya. Terima kasih karena kalian semua sudah hadir tepat waktu dan siap mengikuti layanan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, Ibu ingin bertanya lebih dahulu. Bagaimana pengalaman kalian selama mengerjakan tugas kelompok nih? Apakah pernah terjadi masalah seperti ada anggota yang tidak bekerja atau kurang bertanggung jawab begitu? Ada ibu banyak. Iya ibu, kadang tidak ada yang mau kerja. Iya ibu, saya malas. Baik, terima kasih sudah menyampaikan ya. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan kita bahas bersama pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita masuk kegiatan inti, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu, Ibu akan langsung memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, supaya suasana kita makin lebih semangat, kita lakukan ice breaking singkat terlebih dahulu ya. Iya ibu. Nah, jadi ice breakingnya itu tidak perlu berdiri, kita duduk santai relax aja. Untuk itu, clue-nya adalah tepuk tangan. Ya, kalau ibu bilang tepuk 1, berarti tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2, berarti tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk 3, berarti tepuk 3 kali. Tapi kalau ibu tidak menyebutkan tepuk, berarti tidak usah tepuk tangan ya. Iya ibu. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3. Ya fokus. Lagi. Tepuk 2, tepuk 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, kita sudah fokus semuanya ya. Iya ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, Ibu akan menjelaskan tujuan layanan dari topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab dalam tugas kelompok. Nah, topik ini tuh sangat penting karena dalam kehidupan sekolah kalian sering berikan tugas kelompok yang membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab dari setiap anggota. Nah, melalui layanan ini, Ibu berharap kalian dapat memahami pentingnya kerjasama, mampu berperan aktif dalam kelompok dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, secara khusus tujuan kegiatan ini adalah agar kalian mampu memahami peran dalam kelompok, mampu bekerja sama dengan baik, serta mampu menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan. Ibu akan menjelaskan tahap kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan kita berjalan agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Ibu akan menjelaskan beberapa tahapnya, yaitu pertama kita akan memulai dengan pertanyaan pematik dan pembahasan materi secara singkat melalui PPT. Kemudian kedua, kita akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi. Ketiga, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan tidak akan membuka sesi tanya jawab. Selain itu, kalian juga akan berbagi pengalaman pribadi mengenai masalah dalam bekerja kelompok. Kemudian kita akan bersama-sama merefleksikannya. Nah, di akhir kegiatan kalian akan mengisi LKPD atau evaluasi hasil. Oke. Ibu akan menjelaskan asas-asas dari BKS, yaitu sebelum kita melanjutkan, asas pertama adalah asas keterbukaan. Nah, artinya kalian diharapkan menyampaikan pendapat dan pengalaman secara jujur. Kedua itu asas kegiatan. Artinya selama layanan berlangsung kalian diharapkan aktif ya, bertanya dan berdiskusi. Kemudian ada asas ketiga, itu asas kesukarelaan. Nah, artinya kalian mengikuti kegiatan ini dengan kesadaran dari diri kalian sendiri. Yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Artinya apabila ada teman yang berbagi pengalaman, maka kita harus menjaga dan menghargainya. Nah, selain itu kita juga membuat kesepakatan bersama untuk
saling mendengarkan dan menghargai pendapat teman berdiskusi. Diskusi berlangsung. Apakah semuanya sudah siap mengikuti kita hari ini? Siap, Ibu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke tahap ini ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih. Coba katakan siapa di antara kalian yang pernah merasa kerja kelompok itu tidak berjalan dengan baik? Saya. Oke, baik, terima kasih karena sudah jujur ya anak-anak. Menurut kalian mengapa sih hal itu bisa terjadi? Karena ada yang tidak mau bekerja, Bu. Baik. Ya, Ibu. Jadi anggota yang kurang bertanggung jawab ya? Iya, benar sekali. Oke, ada lagi mungkin? Kadang pembagian tugasnya tidak jelas. Nah, itu juga sering terjadi tuh. Ada pendapat lain ini? Mungkin? Kurang komunikasi, Ibu. Oke, luar biasa. Jawaban kalian sangat bagus ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit pemaparan materi yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam tugas kelompok itu setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, kerjasama yang efektif akan membuat tugas lebih ringan dan hasilnya itu lebih baik. Ya kan? Iya, Bu. benar sekali, Bu. Nah, kerjasama yang baik ditandai dengan komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, dan tanggung jawab dari setiap anggota. Menurut kalian nih, apa manfaat kerjasama dalam kelompok sih? Tugas jadi lebih ringan, Bu. Bagus sekali. Cepat selesai, Bu. Yes, nice. Terus? Bisa saling membantu. Oke, next. Nah, menurut kalian, apakah semua anggota harus memiliki tanggung jawab? Iya, harus. Why? Karena kalau tidak, tugas tidak selesai, Bu. Sangat tepat. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit lebih singkat pengertian kerjasama ya. Secara etimologi, kerjasama berasal dari bahasa Inggris cooperation, yang berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam bahasa Indonesia, kerjasama itu diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kerjasama adalah kegiatan satu usaha untuk dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian ada pentingnya kerjasama dalam tugas kelompok. Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, kerjasama dalam tugas kelompok memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Dalam proses pembelajaran itu, tugas kelompok tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh guru, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih kemampuan sosial peserta didik. Nah, melalui kerjasama, peserta didik itu belajar bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, dan berkontribusi secara aktif dalam satu tim. Dalam pelaksanaan kerjasama membantu meringankan beban kerjaan karena tugas dapat dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Nah, ada pun ciri-ciri kerjasama yang efektif. Apa sih ciri-ciri kerjasama yang efektif? Kerjasama yang efektif ditandai dengan adanya tujuan yang jelas dan dipahami oleh seluruh anggota kelompok. Setiap anggota itu mengetahui apa yang ingin dicapai dan berusaha mengarahkan usaha bersama ke tujuan tersebut. Nah, dalam kerjasama yang baik, pembagian tugas dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota sehingga tidak terjadi ketimpangan beban kerja. Nah, baik, itulah materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ke kegiatan diskusi kelompok ya. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok kecil agar kalian bisa saling berdiskusi dan bertukar pikiran atau bertukar pendapat. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua. Setiap kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, silakan kalian pindah tempat dan duduk bersama dengan kelompok masing-masing dengan tertib ya.
Ya. Nah, Ibu akan beri waktu sebentar untuk menyesuaikan posisi duduk kalian. Nah, pastikan setiap kelompok sudah siap dan semua anggota bisa saling berinteraksi dengan baik. Ya, Bu. Apakah kalian sudah siap? Oke, baik, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Ya. Baik, kita lanjut ke Ibu akan memberikan setiap kelompok itu masing-masing satu lembar masalah. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam tugas kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, silakan dibaca dengan teliti bersama anggota kelompok masing-masing ya. Nah, kasus ini tuh menggambarkan situasi yang sering terjadi dalam bekerja kelompok, seperti kurangnya kerjasama, pembagian tugas dan tidak merata, dan konflik antara anggota. Nah, baik, setelah kalian membaca kasus tersebut, silakan diskusikan beberapa hal berikut. Yang pertama, catat ya. Apakah masalah utama yang terjadi dalam kelompok tersebut? Yang kedua, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi agar kerjasama dalam kelompok menjadi lebih baik? Kemudian yang keempat, bagaimana seharusnya tanggung jawab dibagi dalam kelompok? Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu sekitar 7 menit untuk berdiskusi. Nah, pastikan anggota kelompok itu ikut menyampaikan pendapat ya. Ya, Ibu. Jangan hanya satu orang saja untuk berbicara. Gunakan waktu ini dengan baik. Ya. Oke, Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Silakan. Ya, Ibu. Untuk kelompok menggunakan waktu dengan baik ya. Ya, Ibu. Ya, saya Ibu. Oke, bagaimana kelompok ini sudah memahami masalahnya? Sudah. Oke, stop. Semua anggota itu ikut menyampaikan pendapat ya, supaya diskusinya itu lebih maksimal. Ya, Ibu. Jangan lupa diskusinya juga solusi yang bisa dilakukan, bukan hanya masalah saja. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi hasil diskusi kalian. Ibu harapkan setiap kelompok itu menyimak dengan baik saat kelompok lain presentasi. Oke? Oke. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan disampaikan dengan sopan dan baik. Untuk kelompok 1, mungkin sudah siap kelompok 1? Siap. Oke, silakan menyampaikan hasil diskusi kalian. Iya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya keluarga dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami.
kalian tetap tidak mau bekerja. Apa yang kira-kira harus kita lakukan? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Sudah dengar kan kelompok 1? Iya. Nah, siapa nih yang mau menyampaikan pertanyaan dari Nima tadi? Saya. Oke, silakan kamu. Menurut kelompok kami, anggota tersebut harus diingatkan dan diajak bekerja sama. Kalau masih tidak mau, bisa dilaporkan kepada guru ibu. Jawaban yang sangat tepat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa bersama juga menunjukkan ketegasan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kalian. Kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 membahas tentang pentingnya tanggung jawab dalam kelompok. Menurut kami, Ibu, setiap anggota itu harus menyelesaikan tugas masing-masing. Jika satu orang tidak bertanggung jawab, maka akan mempengaruhi kelompok lain. Solusinya adalah membuat pembagian tugas yang adil dan jelas, Bu. Oke, terima kasih Marcella. Beri aplaus untuk Marcella. Baik, itu adalah jawaban yang cukup sangat baik ya untuk Marcella. Saya beri jempol 2. Nah, apakah ada pertanyaan dari untuk kelompok 2? Dari kelompok lain, saya persilakan. Saya, Silakan. kalau terjadi pertentangan dalam kelompok, bagaimana Ibu? Jadi bagaimana Ibu? Saya ingin bertanya Ibu, Silakan. bagaimana kalau anggota yang merasa tugasnya lebih berat? Silakan kelompok 2 menjawab. Apakah sudah jelas pertanyaannya tadi? Jelas Bu. Ya, saya silakan. Oke. Jadi tugas itu harus dibagi secara adil Bu, sesuai kemampuan masing-masing. Nice, bagus sekali. Nah, baik, dari diskusi kita tadi, Ibu sudah merasa bahwa kalian sudah cukup paham ya, apa itu pentingnya bekerja sama dalam dan bertanggung jawab. Oke, dari hasil diskusi tadi, Ibu melihat kalian sudah cukup memahami. Nah, kalian mampu mengidentifikasi masalah secara mencari solusi dan menyampaikan pendapat dengan baik. Nah, ini adalah kemampuan yang sangat penting dalam kegiatan, tidak hanya di sekolah, tapi juga di masa depan kita nanti. Nah, siapa yang pernah merasa bekerja sendiri dalam kelompok? Saya. Banyak Ibu. Banyak Ibu. Oke, sangat memperhatikan. Siapa yang pernah merasa bekerja sendiri dalam kelompok nih? Saya. Oh, ternyata semuanya, hampir semuanya ya merasakan hal itu. Ya. Baik. Jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa kita semua jika sudah berkelompok punya tanggung jawab masing-masing. Jadi saya mau kalian itu punya kesadaran diri dari kalian ya untuk tidak egois dalam kelompok. Oke. Ya Ibu. Untuk itu Ibu akan membagikan lembar LKPD. Ibu mohon kalian mengisinya dengan baik dan tepat ya. Jika ada yang masih bingung atau cara pengisiannya seperti apa, silakan tanyakan kepada Ibu dengan sopan dan baik. Iya Ibu. Oke, ya, langsung. Oke, terima kasih. Silakan diisi.
Semuanya sudah mengisinya? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya. Tolong isi dengan baik dan benar. Iya Ibu. Oke. Oh, baru itu. Oh iya Ibu. Oke. Jika ada yang belum jelas atau masih bingung, silakan bertanya. Ya Bu. Ibu bagaimana Pak isi Ibu? Cukup cerita saja apa yang kamu pahami dari diskusi kita tadi. Oh iya Ibu. Mana yang termasuk dan tidak termasuk, tolong catat. Perhatikan dan baca baik-baik petunjuk yang sudah ada di kertas itu ya. Iya Ibu. Yes. Baik sekali. Apakah semuanya sudah mengisinya? Belum Ibu. Oke. Bu saya sudah. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Silakan dibuka. Untuk di belakang silakan di operasi ke depan. Terima kasih. Iya Ibu. Baik anak-anak, terima kasih karena hari ini kalian sangat aktif ya. Mulai dari diskusi, presentasi sampai tes tanya jawab tadi. Nah, itu sangat mengapresiasikan karena sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan membuat simpulan bersama dari layanan hari ini. Nah, menurut kalian, apa hal yang penting yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Ada yang mau menyampaikan? 1, 2 siswa. Saya Ibu. Silakan. Kita harus bekerja sama dalam kelompok Bu. Oke, baik, bagus sekali ya. Itu poin yang sangat penting. Kemudian, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Ya, silakan. setiap anggota harus punya tanggung jawab. Sangat tepat. Bagus sekali ya. Kemudian Oke, saya silakan. punya kesadaran diri Ibu. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi kesimpulan dari kita hari ini adalah kerjasama yang baik adalah kelompok tepat terwujud jika setiap anggota itu saling berkomunikasi. Yang paling penting komunikasi ya. Kunci dari semuanya itu adalah komunikasi. Oke, saling membantu dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Ibu ingin menegaskan kembali bahwa dalam kerja kelompok tidak boleh ada anggota yang hanya bergantung pada orang. Setiap anggota itu memiliki peran yang sangat penting. Kerjasama yang sangat baik bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga tentang bagaimana kalian saling menghargai dan saling membantu. Jika selama ini kalian merasa kerja kelompok itu sering tidak berjalan dengan baik, bukan berarti kalian tidak mampu bersama. Bisa jadi cara komunikasi dan bagian tugas belum tepat. Mulai hari ini, cobalah untuk lebih efektif, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab dalam kelompok kalian. Nah, sebelum berakhirnya kegiatan kita yang paling akhir dari kegiatan, Ibu ingin mendengarkan pesan dan pesan kalian. Nah, apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian pahami setelah mengikuti layanan kita hari ini? Ya, silakan. Saya jadi sadar kalau selama ini saya masih kurang aktif dalam kelompok. Bagus sekali. Apa yang kalian rasakan atau pahami setelah mengikuti layanan ini? Ya, silakan. Saya jadi sadar kalau selama ini saya masih kurang aktif dalam kelompok. Bagus sekali. Itu bentuk
bahwa kalian sudah mulai memahami peran kalian dalam kelompok. Anak-anak, ibu-ibu. Ibu berharap setelah kegiatan ini kalian benar-benar menerapkan kerjasama dan tanggung jawab setiap kelompok besar. Mulailah dari hal kecil, misalnya mengerjakan bagian tugas kalian tepat waktu, membantu teman yang kesulitan, dan tidak menunda pekerjaan. Ibu percaya setiap dari kalian itu mampu menjadi anggota kelompok yang baik. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk berubah, sikap saling menghargai, dan tanggung jawab. Itu yang paling penting, oke? Jika kalian mampu bekerja sama dengan baik, maka tidak hanya tugas yang selesai, tapi kalian juga belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sebelum kita akhiri, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena sudah berpartisipasi aktif, kreatif dalam kegiatan ini. Itu sangat mari kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Nah, Ibu mau memberikan kesempatan kalian untuk siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan untuk Alia. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya